saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh berjumpa pada saat ini. Sungguh suatu sukacita yang besar bagi kita, karena kita boleh ada, boleh bisa berjumpa walaupun hanya lewat dunia maya. Kita boleh bertemu kembali, diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh penghiburan, roh kekuatan yang Tuhan beri bagi kita anak-anak Tuhan. Itu adalah suatu anugerah yang terindah, yang terbesar bagi kita, yang boleh kita rasakan sampai di detik ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya ingin membaca firman Tuhan bagi kita sekalian sebelum kita memulai kesaksian saya pada malam hari ini. Saya tergerak hati saya untuk membaca firman Tuhan ini kepada kita anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus semuanya, baik di Indonesia, baik di seluruh dunia. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan berlimpah-limpah rahmat-Nya bagi kita, turun atas kita setiap pribadi lepas pribadi. Jadi firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, saya sangat terbeban hati saya untuk mengupas firman Tuhan pada saat ini. Ya, di ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah bagi kita, bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Janganlah kita menganggap bahwa diri kita, ya, mengklaim diri kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga tersebut. Kita berharap, kita berkata bahwa kita 1000% akan masuk di dalam kerajaan surga tersebut. Apabila kita mengklaim hal tersebut, kita harus koreksi, senter hati kita, senter pribadi kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di seluruh penjuru dunia. Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang pada saat ini berkata, ya, sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Jangan sampai Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadi seperti firman Tuhan yang Tuhan peringatkan bagi kita anak-anak Tuhan dari 2000 tahun yang lalu. Ya, jangan sampai kita mengklaim kita anak-anak kerajaan Allah. Ya, terakhir sampai di sana kita ada di kegelapan, di dalam kerajaan kegelapan. Ada ratap dan gertak gigi di sana. Padahal kita ini anak-anak kerajaan Allah. Mengapa kita ada di dalam kerajaan kegelapan itu? Marilah kita sadar dan kita bangun roh kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh kita harus bertobat dan bertobat. Saya menyerukan pertobatan dan pertobatan di akhir-akhir detik ini. Kita harus benar-benar bertobat, tersungkur di hadapan Yesus Kristus, tersungkur di hadirat Tuhan. Kita bertobat, jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Ya Bapak Ibu, apalagi kita angkuh dan kita sombong di dalam dosa-dosa kita. Kita bangga kita melakukan dosa. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengambil waktu di detik-detik terakhir ini. Kita datang kepada Yesus sungguh-sungguh, kita bertobat, kita tersungkur di hadapan Tuhan, dan kita panggil Tuhan Yesus, Yesua Elohim Hamasia, tolong saya manusia berdosa, saya manusia pendosa yang tidak layak di hadapan Tuhan.
Tuhan oleh anugerah dan belas kasihan-Mu itu, angkatlah saya dari lumpur dosa ini. Peganglah tangan saya Tuhan, jangan saya sampai tenggelam di dalam lumpur dosa ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah firman yang keras bagi kita, makanan yang keras bagi kita. Untuk anak-anak Tuhan yang tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang ingin makanan yang ringan, susu dan susu yang enak-enak. Firman Tuhan, saya ingin diberkati terus. Apanya yang diberkati? Kalian ingin apa? Apanya yang paling kalian ingin diberkati? Rohanikah atau jasmani? Ya. Minta Tuhan berkati saya, berkati saya. Tuhan sudah memberkati kita Bapak Ibu. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Terbukti sampai saat ini kita bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, kita bisa menghirup udara gratis. Ya, kita boleh bersekutu dengan teman-teman kita, bercerita, bergembira, tertawa dengan mereka. Itu adalah semuanya anugerah daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan dunia ini untuk kita hidup untuk sementara waktu. Dan sesudahnya apa? Tuhan meminta apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini selama kita hidup, apa yang kita lakukan? Dosakah atau mempermuliakan nama Tuhan? Atau kita taat melakukan perintah Tuhan itu? Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi orang lain sesama kita dengan sungguh-sungguh, ya. Itu perintah Tuhan yang kita harus lakukan. Kita taat, kita melakukan perintah Tuhan yang 10 perintah Tuhan yang diturunkan oleh nabinya Musa, ya. Kita jangan apa? Menyembah patung, kita harus menghormati hari Sabat, kita menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesama kita, jangan mengingini barang sesama kita. Ya. Kita harus melakukan semuanya itu untuk apa? Menjadikan pribadi kita ini adalah pribadi yang taat dan setia di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ini teguran keras bagi kita. Ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Harus, jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan kita membuka celah kepada iblis. Ya, sedikit pun jangan. Setiap kali kita melangkah ke depan, kita harus bertanya di dalam roh kita, dalam hati kita. Tuhan, apa yang aku perbuat ini? Apakah menyenangkan hati-Mu Tuhan? Atau malah hamba-Mu ini menyakiti hati-Mu Bapa Surgawi? Kita harus bertanya supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan, tidak tersesat. Karena apa? Setiap anak-anak Tuhan telah disiapkan setan. Jebakan-jebakan, lubang-lubang ada di depan kita. Yang setan sudah siapkan. Itulah yang saya lihat di alam roh itu Bapak Ibu. Ya, saya 10 lubang telah disiapkan oleh Tuhan. Makanya saya harus lebih berhati-hati, ekstra berhati-hati di dalam saya melangkah. Satu langkah ke depan, saya berdoa, saya berpuasa, saya bertanya, Tuhan, apakah langkah kaki yang saya tempuh ke depan ini, satu langkah, apakah ini menyenangkan hati Tuhan, atau malah menyakiti hati Bapa Surgawi, hati Tuhan itu sendiri. Kita harus meminta itu, hikmat dan suara Tuhan itu kita peka mendengar itu di dalam hati kita, di dalam telinga kita. Kita pasang telinga kita untuk mendengarkan suara roh kebenaran, Roh Kudus itu. Agar supaya apa? Supaya kita tidak tersesat berjalan di kegelapan dunia ini. Karena apa? Di dalam akhir zaman ini, penutup akhir zaman ini, roh Lucifer telah turun dan berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tetapi belum 100%, 1000% dia berkuasa. Ada kuasa Allah yang menaungi setiap anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan tersebut. Kita harus peka membedakan apa ini roh daripada Allah itu sendiri atau roh daripada Lucifer itu yang seringkali menyamar seperti roh Allah. Dia menyamar seperti roh Allah. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang peka, yang memiliki hikmat Tuhan, dia bisa membedakan apakah ini suara Allah, apakah ini suara Lucifer yang menyamar seperti malaikat terang, yaitu Allah itu sendiri. Karena apa? Lucifer juga ingin disembah Bapak Ibu. Dia ingin disembah menjadi Allah. Ya, tetapi Allah berkata,
engkau telah sombong, pribadimu itu sangat angkuh, sangat sombong, engkau mau disanjung oleh manusia, engkau mau ingin disembah oleh manusia. Untuk itulah dia dicampakkan ke dunia ini menjadi setan iblis. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teguran yang sangat keras kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, pada saat ini kita jangan berbangga diri kita 100% bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan surga itu manakala kehidupan kita, manakala pribadi kita melakukan kehendak daripada setan itu Lucifer, seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali mendukakan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, terimalah makanan yang keras ini bagi kita. Saya ingin menyadarkan kita semua, anak-anak Tuhan, jangan suka dan gemar dengan makanan yang berbau susu, yang manis-manis, nanti Anda akan diabetes. Ya, jikalau menyukai hal-hal yang terlalu manis, yang terlalu indah, yang terlalu manis Anda dengar di telinga Anda, berkat, dan berkat, akhirnya apa? Tertindislah dengan berkat. Ya, berkat kita perlukan secara manusia, berkat rohani. Nanti berkat jasmani akan menyusul mengejar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan apabila kita telah mengejar berkat rohani itu, Bapak Ibu, terlebih dahulu. Tuhan berkata, carilah kerajaan surgaku, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, anak-anakku. Jadi carilah dulu kehendak Bapa surgawi, itu kerajaan surga, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita setiap hari, setiap menit meminta Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Itu sudah Tuhan berkati. Tuhan katakan, kalau engkau mengejar aku, kerajaanku, engkau mengejar kehendakku, engkau mengejar isi hatiku Tuhan, apa yang ingin engkau perbuat bagi hidupku ini, apa yang engkau ingin lakukan untuk aku di tengah-tengah dunia ini, apa yang engkau mau Tuhan aku ingin perbuat bagi kerajaan, pelebaran kerajaanmu di muka bumi ini. Pakailah hambamu Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap. Nah, seperti itulah anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Baru berkat-berkat jasmani itu akan mengejar Anda. Ya, tanpa Anda duga, Anda kira, ya, berkat-berkat itu akan datang dengan sendirinya jikalau Anda telah menyenangkan hati Tuhan. Ya, jikalau Anda telah berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surgawinya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, mencurahkan berkat-berkat jasmani kepada kita. Itu secara otomatis, Bapak Ibu, tanpa ada seorang manusia pun yang bisa menahannya, jikalau Allah telah membuka pintu-pintu berkat itu untuk kepada diri kita masing-masing. Baik itu berkat rohani, berkat jasmani akan menyusul. Ya, jikalau berkat rohani itu kita telah tangkap dan kita telah simpan itu di dalam loh hati kita, menjadi sebuah hal yang terindah. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang benar dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kita berhati-hati, kita koreksi diri kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita telah menjadi saksi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar melayani Tuhan, yang benar-benar dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena di dalam ayat ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan bahwa aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jangan sampai kita ini sebagai anak Tuhan kita akan tertinggal, ya. Kita akan tertinggal, ya, di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Anak daripada Bapak Abraham ini ada dua, Bapak Ibu, Ishak dan Ismail, ya, yang kita kenal dalam keturunannya sekarang ini yaitu Kristen dan Muslim. Ya, jangan sampai anak-anak kerajaan ini
ya, sudah mengklaim ada di kerajaan surga, tahu-tahu sampai di sana berada di dalam kerajaan kegelapan, yaitu si Lucifer ini. Karena apa? Terlalu percaya diri, sudah masuk surga, padahal perbuatannya, hatinya jauh daripada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Malahan ya, keturunan daripada Bapak Ismail ini, ya, yang kita kenal dengan saudari-saudara kita dari Muslim, mereka berkoar-koar, ya, mereka bersemangat jikalau mereka melihat pribadi Tuhan Yesus itu datang ke dalam mimpi mereka, ke dalam penglihatan-penglihatan supranatural spiritual kepada mereka. Ya, mereka bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan mereka berani bayar harga untuk iman mereka. Mereka dikucilkan, diusir daripada keluarga mereka, disiksa, dihina. Ya, mereka berani bayar harga untuk iman mereka. Jangan sampai yang terkemudian menjadi terdahulu, dan terdahulu akan menjadi terkemudian. Kita membaca, melihat daripada di sini, ya, bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini keturunannya, Bapak, di dalam kerajaan surga. Keturunan apa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub? Itu keturunannya kita, ya, anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingatlah satu hal, Bapak, bahwa Bapak Abraham ini mempunyai anak namanya Ismail. Ya, ini yang dikontraskan kepada Tuhan Yesus kepada kita, ya, bangsa kafir malah mempunyai iman yang sangat besar di hadapan Tuhan, melebihi anak-anak daripada anak kerajaanku, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Ya, bangsa Israel apa? Menolak Tuhan Yesus. Mereka menyalibkan dia dan tidak mengakui. Dan dibuanglah batu penjuru itu kepada bangsa-bangsa kafir seperti saya. Kita yang menerima iman kepada Yesus Kristus itu, maka Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai iman yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, kalau anak-anak pilihan Allah itu menolak dia, ya, bangsa lain menerima Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan berada bersama-sama di dalam kerajaan sorga itu bersama Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang terpenting di sini adalah iman kita dan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Kita menjadi pribadi yang taat setia di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan kita mengklaim kita anak-anak kerajaan surga, tetapi manakala yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dosa dan dosa. Kita tidak taat dan setia kepada kehendak Bapa Surgawi itu, tetapi kita hanya melakukan kehidupan kita hanya melakukan kehendak Lucifer itu di dalam hidup ini. Berbahaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Anda akan mendapati diri Anda berada di dalam kekekalan, kegelapan yang paling gelap itu, karena secara tidak langsung Anda dikatakan bahwa orang-orang munafik, ular keturunan ular beludak, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, tahu mengenai kitab suci, tahu, hafal kitab suci, hafal, tahu isinya, tahu, apakah melakukannya? Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Apakah ada kerendahan hati di sana? Baku tanya, belum tentu juga. Ya, banyak orang yang sombong, angku secara rohani, angku secara materi. Apakah mereka akan melihat kerajaan surga? Belum tentu Bapak Ibu. Mana ada orang yang angku, yang sombong bisa melihat kerajaan surga? Tidak ada. Lucifer itu gara-gara keangkuhannya, kesombongannya, makanya dia dicampakkan ke dalam dunia ini. Si Lucifer itu malaikat yang paling terindah di dalam kerajaan surga. Karena kesombongannya, keangkuhannya, dia dicampakkan ke dalam dunia ini menjadi apa? Setan iblis Bapak Ibu, dengan memakai nama-nama samaran untuk tipu-tipu manusia. Ya, memakai nama samaran dia, berbagai macam nama samaran dia. Ya, berpuluh-puluh nama samarannya. Untuk apa? Supaya seluruh manusia itu tertipu dan mau menyembah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memperingatkan kepada kita sebagai makanan yang keras, terimalah ini untuk keselamatan kita, untuk pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya tidak berbicara yang manis-manis ya Bapak Ibu. Saya berbicara makanan yang keras. Sekali biasanya kalau saya khotbah di sana, masih dulu satu kali naik mimbar, dan jangan lagi kesana naik mimbar. Ibu pendeta banyak yang tersinggung Bapak Ibu. Itu saya tidak memakai penilaian manusia. Apa yang Roh Kudus yang mau katakan kepada saya, itu yang saya akan ungkapkan. Dan saya beritakan kepada umat manusia seluruhnya, khususnya jemaat Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya Tuhan kepada seluruh anak-anak Tuhan, kasihnya kepada saya. Untuk itu terimalah pengajaran yang keras. Jangan susu.
Jangan pengajaran yang lembut dan susu itu anak-anak, untuk anak-anak bayi-bayi rohani. Ya, kalau Anda mau bertumbuh di dalam dewasa rohani, terimalah makanan yang keras ini Bapak Ibu, untuk menyentakan, membangunkan jiwa Anda yang berdosa, untuk menyadarkan hati Anda yang berdosa, termasuk saya. Firman ini menyadarkan, memberitahukan kelakuan kita manusia yang tidak beres di hadapan Tuhan. Itu harus kita bongkar. Kita takluk kepada firman ini dan tunduk. Supaya apa? Kita bertobat. Karena firman ini bagaikan pedang bermata dua untuk jiwa kita, untuk hati kita, untuk menyadarkan kita, menyadarkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi mempelai Tuhan yang kudus, yang murni, yang disucikan oleh Allah Bapa Surgawi. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi terimalah pengajaran yang keras, makanan yang keras untuk kedewasaan rohani kita. Jangan kita terlalu terbuai dengan makanan yang manis, janji-janji yang manis. Maunya khotbah tentang berkat, aku diberkati terus, Tuhan telah menyiapkan berkat itu bagi kita anak-anaknya. Tanpa Anda memintanya, Tuhan telah memberkati kita anak-anaknya. Tetapi yang Tuhan mau apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Cari dulu kerajaan sorgaku, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir, kamu bimbang. Anak-anakku sebagai manusia, jangan. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang setia, yang taat di dalam Tuhan, menjadi pribadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, bukan sebagai pribadi hanya sebatas pembaca, tetapi jadilah pribadi pelaku-pelaku firman itu yang hidup, dan biarlah firman itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang ingin saya katakan kepada kita, ya. Penglihatan saya ya Bapak Ibu, penglihatan saya yang terjadi tadi malam, ya. Ini malam ya, kemarin malam berarti, ya, bukan tadi malam ini, bukan kemarin malam, berarti sudah kemarin malam. Ya, itu bukan mimpi ya Bapak Ibu, itu penglihatan yang sangat aneh yang saya dapati. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat di dunia ini kayak sepi ya, sepi, dan daratan ini tidak ada, tetapi lautan, semuanya lautan tapi merah darah, itu darah ya, darah manusia itu, darah, semuanya darah, seperti lautan itu luas, tidak ada batasannya, luas sekali itu lautan, sangat luas, dan darah Bapak Ibu, darah segar manusia ya Bapak Ibu. Dan saya melihat di tengah-tengah lautan itu ada seorang gadis yang mau tenggelam di dalam lautan darah itu, ya, sudah sampai di leher sini ya darah itu, dan dia begini-begini tangannya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, ya, di lautan darah itu, di lautan darah itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu lautan darah itu tidak berbatas dan tidak berujung ya Bapak Ibu. Saya melempar pandangan saya di dalam penglihatan itu, ya, tidak ada batasannya, seperti waktu penglihatan saya yang saya terjadi ya pada waktu 2019 itu ya, kain putih yang bergelombang datang ya, bergelombang. Itu pun tidak ada batasannya Bapak Ibu, tidak ada. Kain putih itu datang bergelombang seperti gelombang air laut. Dan di atas kain putih itu berdirilah berjuta-juta orang ya, memakai masker. Itu penglihatan 2019 saya. Ya, ternyata apa? Virus corona ini yang datang secara bergelombang di setiap negara. Saya tidak dijelaskan oleh Roh Tuhan itu mengenai virus ini, tetapi suara Roh Kudus itu berkata bahwa dia akan datang secara bergelombang di setiap negara dengan apa? Jangka waktu yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan virus ini tidak akan putus-putusnya seperti gelombang air laut. Dia akan datang dan bermutasi semakin hari semakin ganas Bapak Ibu. Akan naik tingkat levelnya dalam semakin hari semakin ganas, dalam setiap gelombang itu dia akan naik. Ya, bermutasi virus ini. Dan saya diperlihatkan juga gigi-gigi daripada virus ini yang sangat tajam, seperti gigi ikan paus itu dia keluar, merobek-robek paru-paru kita, daging-daging kita sampai tercabik-cabik. Saya sampai ketakutan pada saat penglihatan itu terjadi, dan saya muntah-muntah. Saya tutup mata saya ya Bapak Ibu.
Dan sungguh pun kemarin malam itu terjadi penglihatan seperti itu. Tapi sangat aneh ya Bapak Ibu. Saya tidak melihat daratan ya, tetapi darah, lautan itu darah manusia yang segar-segar. Dan saya menangkap ya suara Roh Kudus itu berkata, akan banyak kematian yang akan terjadi, malapetaka yang akan terjadi menimpa dunia ini. Dan akan memakan korban-korban jiwa orang-orang yang masih sehat dan masih segar-segar, bugar. Kita lihat mereka masih sehat, bugar pada saat ini. Mereka besok-besok akan berpindah alam Bapak Ibu. Berpindah alam di alam kekekalan. Jadi malaikat Tuhan itu berteriak, bertobatlah, bertobatlah, ganti gaun putih kalian. Gaun kotor kalian ganti dengan gaun putih kalian. Bertobatlah, bertobatlah sekarang. Ya, karena waktu dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah diri kita, hati kita masing-masing di hadapan Tuhan, agar supaya manakala kita tiba-tiba berpindah alam, kita ada bekal di sana. Kita telah mempersiapkan roh kita, diri kita, jiwa kita kepada Tuhan, iman kita yang benar kepada Tuhan. Ya, karena hanya iman yang benar, menyembah Tuhan yang benar, hanya itulah yang akan menginjak surga, pintu kerajaan surga. Ya, manakala iman kita mati, kita menyembah Allah yang mati, Allah yang tidak benar, kita langsung menuju kepada kerajaan kegelapan. Ya, kerajaan si Lucifer. Ya, karena Anda menyembah ilah-ilah, Allah-Allah yang tidak benar. Sementara Anda mengklaim bahwa di dunia ini Anda menyembah Allah yang benar. Padahal Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar itu, Allah yang maha kudus, Allah yang bernaung di dalam kerajaannya yang kudus, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam. Itulah Allah yang benar, Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman, yang kedua kalinya. Dialah Allah yang benar. Ya, jangan kita menyembah Allah yang mati Bapak Ibu, jangan. Kita akan menyesal. Nanti kita akan berpindah alam. Loh, kok saya ada di neraka? Padahal saya di dunia kok setiap hari, setiap jam saya berdoa. Nah, saya tertipu rupanya. Saya menyembah Allah yang mati, bukan Allah yang benar. Selama ini saya menyembah si Lucifer. Ya, makanya cari jalan yang lurus itu. Carilah jalan yang lurus itu selama kita masih hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah jalan yang lurus itu sebelum ajal menjemput kita. Saya mengajak kepada kita, ini bukan menyangkut agama ataupun apapun, tetapi saya mengajak dua jalan ini, jalan Allah yang benar dengan jalan Allah yang tersesat, yaitu si Lucifer, Allah dan iblis, versi iblis. Jadi sangat berbeda. Ya, Allah yang hidup itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam. Dialah imam yang adil yang akan datang, Imam Mahdi yang akan datang kedua kali di akhir zaman, yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Siapakah dia, Imam Mahdi itu? Siapakah dia yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati? Kecuali Allah itu sendiri. Dialah pribadi Allah itu sendiri Bapak Ibu. Karena cintanya, karena sayangnya kepada kita umat manusia, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, di dalam kerajaan iblis, maka dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib itu. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita umat manusia, pemberontakan kita di hadapannya. Jikalau kita percaya, mengakui dengan iman kita bahwa dialah Tuhan Allah yang benar, dialah juru selamat pribadi kita, maka Anda akan selamat. Di kekekalan itu Anda akan dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena Anda mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat Anda secara pribadi, maka Allah akan menghapus dosa-dosa Anda, sebesar apapun dosa Anda. Semerah-merah seperti kermisi dosa Anda akan diputihkan seperti salju bulu domba dosa Anda. Anda akan diberikan gaun putih yang bersih oleh Allah Bapa Sorgawi itu. Cepatlah ganti gaun kotor kita, pemberontakan kita, dengan gaun yang putih yang bersih daripada Allah Bapa Sorgawi itu, sehingga kita layak dan kita masuk dalam kerajaannya yang maha kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penglihatan yang saya terima kemarin malam itu adalah kode daripada Allah sendiri untuk memberitahukan kepada dunia untuk tahun 2021
betapa berbahayanya dunia untuk kita jalani di tahun ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bersandarlah, berpengharapanlah kepada Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa, bersyukurlah karena kita masih hidup, diberikan nafas kehidupan. Dan pesan satu lagi, persiapkan diri kita masing-masing sebagai mempelai Kristus yang indah, yang bercahaya, yang mulia di hadapan Tuhan. Jangan kita mempersiapkan diri kita setengah-setengah di hadapan Tuhan, tetapi persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Apabila gempa itu datang kepada kita pada waktu kita tidur, kita mati secara tiba-tiba, tertindis bangunan kita secara tiba-tiba dimanapun kita berada, apabila air tsunami itu naik, badai itu datang di dalam kehidupan kita, badai, api, angin topan, puting beliung akan menyerang kita dan kita mati mendadak, kita telah siap, kita telah mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan Yesus, aku telah berjerih lelah bekerja di ladangmu Tuhan. Ini aku persembahkan pekerjaanku kepadamu Tuhan. Dan Tuhan akan menilai setiap pekerjaan itu dan akan mendapat pengujian khusus api daripada Tuhan. Apakah pekerjaan kita itu terbakar ataukah bernilai kekal, muncul seperti emas, intan berlian di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, kita siapkan hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi mempelai yang pintar, menjadi mempelai yang bercahaya di hadapan Tuhan, dan nyalakanlah iman pelitamu di hadapan Tuhan, agar supaya manakala Tuhan tiba-tiba datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu, dunia pun akan kaget ketika dia datang. Maka kita dijumpai oleh mempelai Kristus itu, kita dalam keadaan siap sedia, kita dalam keadaan memakai perlengkapan senjata Allah itu, kita tetap berdiri teguh. Ini aku Tuhan, sebagai anakmu, sebagai prajurit Tuhan yang ekselen di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, dengan membawa berkas-berkasku ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan berkas-berkas pelayanan kita. Ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Dan Tuhan akan memanggil kita, marilah kepadaku, hambaku yang setia dan benar. Ikutlah di dalam perjamuan kudusku yang telah aku siapkan. Mari kita bersuka cita bersama-sama di dalam kerajaanku yang maha kudus. Jangan Anda pada saatnya nanti Anda akan tertolak di hadapan Tuhan. Dan Anda akan berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah aku Tuhan yang telah melayani Engkau? Bukankah aku Tuhan yang telah bernubuat? Bukankah aku Tuhan yang telah mengobati orang sakit? Bukankah aku Tuhan yang telah mengusir setan? Bukankah aku Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, enyalah kau hambaku pembuat kejahatan. Enyalah engkau dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Mengapa Tuhan menolak? Karena apa? Keangkuhan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati yang angkuh akan tertolak di hadapan Tuhan. Enyalah, aku tidak mengenal engkau. Sama sekali aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Sombong Bapak Ibu. Makanya jadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan memiliki hati yang angkuh, hati yang sombong. Karena itu adalah anak Lucifer. Harus kita bedakan dua anak Tuhan ini. Anak Tuhan memiliki kerendahan hati. Anak Tuhan melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Tanpa imbalan pun mereka tetap berjalan melayani Tuhan, mengabarkan firman Tuhan itu dengan ketulusan hati. Melayani Tuhan tanpa membeda-bedakan antara miskin dan si kaya. Jangan kita anak Tuhan, hamba Tuhan melayani hanya orang-orang kaya semua. Kita lihat melayani hanya orang kaya. Anda telah membeda-bedakan. Saya melayani Tuhan, miskin, kaya, tidak kaya, semuanya saya layani. Saya tidak pernah membedakan status manusia. Karena apa? Status manusia di hadapan Tuhan sama-sama manusia. Rohnya yang bernilai, hatinya yang bernilai. Mau miskin, mau kaya, mau pemulung, mau pembantu, mau majikan, semua saya layani dengan kasih Kristus. Untuk itu pelayanan saya adalah pelayanan online dari berbagai mancanegara, negara-negara semuanya, tanpa batasan, tanpa sekat, agama ataupun denominasi gereja, semuanya saya layani. Baik itu dari Kristen, Katolik, GBI, Buddha, semuanya Protestan, ya.
Semuanya saya layani tanpa saya memakai denominasi gereja. Ya, akhir zaman ini tidak ada pakai denominasi gereja, tidak ada pakai agama. Yang dipakai adalah versi Allah atau iblis. Hanya dua saja. Dan saya mendirikan umat Tuhan di udara. Saya mendirikan umat Tuhan di alam roh. Percayakah Anda? Saya bekerja di dalam kebisuan. Dari kamar saya, dari kos-kosan ini, saya melayani Tuhan dari berbagai negara. Dan Tuhan mempercayakan umat Tuhan itu kepada saya. Terpujilah nama Tuhan. Semuanya biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak tahu mereka orang kaya, orang miskin, semua saya layani. Rata kap, tidak ada. Bagi penglihatan saya semua manusia sama. Derajatnya sama, kualitas di hadapan Tuhan itu adalah sama. Karena Tuhan menciptakan manusia sama di hadapan Tuhan. Hanya manusialah yang membeda-bedakan mereka. Statusnya rendah, statusnya kaya, statusnya ini. Orang kaya hanya berteman dengan orang kaya, orang susah berteman dengan orang susah. Tetapi bagi saya, sebagai hamba Kristus, sebagai anak Tuhan yang dipercayakan duta Allah di tengah-tengah dunia ini, tidak memilih status, tidak memilih agama, dan tidak memandang suku, ras, dan bangsa dari berbagai bangsa. Saya layani mereka di dalam kasih Kristus. Dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus biarlah bernyala-nyala di dalam memakai saya sebagai hambanya. Kiranya Tuhan mengaruniakan berbagai karunia yang termulia di dalam kuasa dan belas kasihan Tuhan itu, sehingga hamba bisa dipakai lebih luas jangkauan, lebih luas lagi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Kita harus mempersiapkan diri kita sebelum malapetaka besar itu akan menimpa diri kita. Manakala kita tiba-tiba berpindah alam, kita telah siap memakai gaun putih itu yang telah disiapkan oleh Allah kepada kita. Jangan kita lengah di hari-hari akhir ini. Jangan kita bersenang-senang di dalam dosa. Mari ubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan di hadapan Allah. Kehidupan yang menyukakan hati Allah. Jangan kita berbuat yang menyakiti hati Allah. Kita berbuat yang sungguh membuat Allah itu menangis melihat kehidupan kita. Karena apa? Penebusan Allah di atas kayu salib itu sangat mahal, Bapak Ibu. Jangan Anda permainkan penebusan Allah itu sehingga hidup Anda hidup dengan berfoya-foya, menyukakan hati Anda secara keinginan hawa nafsu Anda, kedagingan daging Anda. Jangan Bapak Ibu, tinggalkan dosa itu, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi ini, hawa nafsu, keinginan-keinginan mamon, sudah tidak ada gunanya di hari-hari akhir ini. Yang penting kita bisa makan, minum, bisa bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kesyukuran yang sungguh syukur bagi kita. Karena apa? Dunia ini di tahun 2021 akan digoncang lebih dahsyat lagi. Seperti pohon anggur itu, digoyang pohonnya, jadi akan berjatuhan Bapak Ibu. Hanya anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang murni, digoncang terus, maka itu akan muncul seperti berlian mereka. Digoncang terus dunia ini, dan akan banyak memakan kematian Bapak Ibu. Saya telah melihat lautan darah yang segar Bapak Ibu. Itu adalah melambangkan orang-orang yang sehat, yang kuat akan mati secara tiba-tiba mendadak. Dengan berbagai malapetaka, berbagai virus yang akan menimpa dunia ini. Dengan keanehan virus itu akan bervariasi, bermutasi di dalam menyerang anggota-anggota tubuh manusia pada saat ini. Jadi janganlah kita pada saat ini hanya sibuk berbantah-bantahan, hanya sibuk berdebat sana sini, hanya sibuk menggosipkan orang, hanya sibuk memperhatikan dosa orang. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang ekselen di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tetapi carilah perkenanan Tuhan, pujian Tuhan Allah itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan muncul seperti berlian di hadapan Tuhan, menjadi bintang-bintang di hati Allah, menjadi bintang-bintang di tangan kanan Allah itu sendiri. Dan Allah akan memakai kita lebih dahsyat dan luar biasa di akhir zaman ini. Mari saya mengajak kepada kita,
Jangan terlalu mengurusi hal-hal duniawi ini yang bersifat sementara saja. Tetapi mari kita persiapkan hati kita, diri kita masing-masing menjadi pribadi yang baik, yang excellent di hadapan Tuhan. Baiklah kita menjadi pribadi yang menuai jiwa-jiwa yang terhilang. Baiklah kita menjadi alat-alat Tuhan yang excellent di hadapan Tuhan di dalam memanen jiwa pada akhir zaman ini. Karena apa? Karena waktu segera akan ditutup, matahari sudah mulai tenggelam, dan ketika malam itu tiba, para pekerjaku tidak akan bekerja di waktu malam. Mereka akan beristirahat di dalam kerajaan kekekalanku. Dan aku berkata menyambut mereka di dalam kerajaanku. Marilah hamba-hambaku yang setia, yang sudah letih, berjeri lelah di dalam ladang pelayananku di muka bumi ini. Marilah beristirahatlah di dalam kerajaan surgaku. Dan aku telah menyiapkan posisi dan rumah-rumah kalian di dalam kerajaan kekekalanku. Apakah rumah kalian itu indah? Apakah rumah kalian itu jelek? Tergantung dari hasil pekerjaan kalian di muka bumi ini. Terimalah itu sebagai hadiah yang terindah daripadaku. Akulah yang berbicara pada saat ini, adalah Alfa dan Omega, yang hanya memakai tubuh anak ini. Terimalah hadiah daripadaku sebagai hasil kerja kalian, anak-anakku, hamba-hambaku yang setia, jujur dan tulus melayani namaku selama di muka bumi ini. Kalian akan mendapatkan upah yang luar biasa di dalam alam kekekalanku, di dalam kerajaan 1000 tahunku. Kalian akan mendapatkan posisi-posisi yang istimewa. Kalian akan mendapatkan rumah kalian yang indah, yang megah di dalam kerajaanku itu. Terbuat dari emas, intan, berlian. Berbagai batu berlian ada di sana. Kalian hanya memilih, dan kalian masing-masing telah ada rumah kalian di sana. Itu adalah hasil daripada pekerjaan kalian di bumi ini. Ingatlah, waktu umur kalian di bumi tidak sama dengan waktu umur kalian di kekekalanku. Itu dihitung semua berdasarkan pelayanan kalian kepada sesama, pelayanan kalian kepadaku. Apakah kalian melayani aku dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati? Umur kalian tidak akan sama. Misalkan anakku ini berumur 40, di sana di alam kekekalan dia berumur sekarang sekitar 15 tahun. Itu tergantung dari pelayanan yang dia layani selama di muka bumi ini. Jangan kalian sudah oma-opa di dunia, kalian muncul di alam kekekalan menjadi bayi-bayi rohani. Tidak ada pekerjaan yang kalian lakukan selama kalian hidup di dunia ini. Kalian hanya mementingkan diri kalian, menghidupi, makan, minum untuk diri kalian. Layanilah aku selama kalian masih hidup, masih ada waktu tersisa di dalam tubuh kalian. Layanilah aku dengan sungguh-sungguh. Beritakanlah firmanku, kabar sukacitaku itu. Jangan takut, karena kuasaku senantiasa menyertai kalian sampai pada kedatanganku yang kedua kalinya. Biarlah pesan ini kalian simpan di dalam loh hati kalian. Dan percayalah bahwa rohku yang senantiasa berbicara pada saat ini, sampai pada kedatanganku yang kedua kalinya, aku akan tetap berbicara dengan hanya memakai tubuh-tubuh anak-anakku yang telah setia dengan tulus hati melayani namaku di muka bumi ini. Terpujilah namaku. Salam Immanuel. Haleluya. Amin. Bersukacitalah, semangat melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. God bless you all.